Cerita diawali dengan seorang anak laki-laki bernama Bart yang mengidap sindrom Asperger. Ia tinggal bersama ibunya dan bekerja sebagai resepsionis malam di sebuah hotel. Bart telah memasang kamera pengintai di kamar hotel untuk mengamati gerak tubuh orang serta berlatih berbicara karena Bart mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan orang lain secara sosial. Suatu hari di kamarnya, Bart menyimak beberapa rekaman video tamu di kamar hotel. Saat Bart menelusuri video itu, ia mengamati orang yang memiliki sikap berbeda dalam menghadapi kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian, Bart meniru cara mereka berbicara dan terus berlatih. Tak lama berselang, ibunya memanggil Bart jika makan malam sudah siap. Secara mengejutkan, Bart bahkan mengawasi ibunya melalui kamera dan menghindari kontak fisik dengannya. Karena Bart tinggal di ruang bawah tanah, si ibu meletakkan makanan di tangga, lalu kembali ke meja makan. Saat ibunya makan, Bart mengamatinya dan menirunya sambil menikmati hidangan. Di sore hari, Bart berangkat bekerja dan ibunya mengawasi Bart dari jendela. Setelah Bart memarkir mobilnya, ia bertemu bosnya dalam perjalanan yang mencoba membuat percakapan canggung dengan Bart. Terlihat bahwa Bart benar-benar memiliki kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain. Setelah itu, Bart mencoba menghabiskan waktunya dengan berjalan mondar-mandir karena di malam hari, hotel tidak sibuk dan tidak ada tamu yang check-in. Di tengah malam, di mana tamu kemungkinan besar tidak akan check-in, Bart memutuskan untuk tidur di mejanya. Tetapi, seorang wanita bernama Karen datang untuk melakukan check-in. Karen memberikan reservasi atas nama seseorang. Dan sebelum Karen pergi, ia bertanya pada Bart apakah kamarnya bagus. Bart menjelaskan semua fasilitas yang ada di dalam ruangan dengan membacanya dari layar komputer karena ia kesulitan untuk berinteraksi secara normal. Saat Karen meminta 2 kunci kartu padanya, Bart memperhatikan detail kecil pada perhiasan Karen dan cara Karen berbicara. Bart kemudian menyimpulkan bahwa Karen adalah orang kaya dan wanita yang sopan, sehingga Bart mengupgrade kamar untuk Karen. Lalu, Bart mengawasi Karen melalui kamera pengintai yang telah ia pasang di sekitar kamar. Saat Karen mengenakan jubah tidur dan berbaring di kasur untuk minum anggur, Bart mengamatinya dengan seksama di dalam iPad-nya. Tak lama kemudian, Bart melihat seseorang mengetuk pintu balkon kamar Karen. Meski wajah pria itu tidak terlihat jelas dalam rekaman, Bart dapat melihat pria itu berinteraksi dengan Karen. Pria itu terlihat kaget dan kecewa melihat Karen berada di sana. Ketika Bart terus menonton video tersebut, rekannya bernama Jack datang untuk bekerja di shift pagi. Ia menangkap Bart yang sedang menonton sebuah video. Namun, Jack berasumsi Bart sedang menonton video porno dan mengizinkan Bart pergi karena akan menggantikan shift-nya. Setelah itu, Bart tiba di pom bensin dan masuk ke minimarket, di mana ia membeli es krim lalu kembali ke rumahnya. Di ruang bawah tanah, Bart menonton video live di kamar Karen. Sambil menonton video, Bart meniru apapun yang Karen bicarakan. Karen meminta pria itu untuk berpura-pura mencintainya, kemudian mengejeknya karena terlibat perselingkuhan dengan pelakor. Karen juga berkata bahwa ia mengirim pesan ke si pelakor dari telepon pria tersebut, menyampaikan bahwa si pria tidak akan bisa bertemu dengannya. Tiba-tiba, situasi menjadi buruk dan pria itu mulai memukuli Karen secara agresif. Di tengah keributan, sebuah pistol jatuh dari tas Karen dan Bart melihatnya di dalam rekaman. Dengan cepat, Bart segera menelpon resepsionis, tetapi tidak dapat berbicara karena ia sangat panik. Tanpa ada pilihan lain, Bart pun bergegas kembali ke hotel. Untuk mendatangi kamar itu, Bart memarkirkan mobilnya di pintu samping dan berjalan menuju lorong kamar dengan tujuan menghentikan hal buruk terjadi. Pada saat yang sama, Jack keluar untuk pergi merokok. Ia melihat mobil Bart diparkir di sana, sehingga ia berasumsi jika Bart belum meninggalkan hotel sama sekali. Tiba-tiba, Jack mendengar suara tembakan dan ia berlari menuju kamar. Di sana, Jack menemukan Bart sedang duduk di tempat tidur, sementara mayat Karen tergeletak di lantai. Jack yang ketakutan
meminta Bart agar tidak menyentuh apapun, dan Jack pergi keluar untuk menelpon 911. Namun, Bart yang tidak bisa tahan melihat darah, malah menyentuh darah tersebut, lalu menyekanya di spray kasur. Setelah itu, Bart mengeluarkan semua SD card dari kamera tersembunyi di sekitar kamar. Tapi tanpa Bart sadari, ia telah menjatuhkan salah satu kartu itu di sudut ruangan. Keesokan paginya, Detektif Espada menginterogasi pemilik hotel bernama Ron dan menanyakan tentang Bart. Ron menjawab jika Bart sudah bekerja selama 3 tahun di hotel itu dan tidak pernah memiliki masalah. Lebih jauh lagi Ron menjelaskan, meskipun kondisi kesehatan Bart terbatas, namun Bart adalah sosok yang cerdas dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya. Ketika Espada berjalan menuju Bart, ia mulai menginterogasinya dengan bertanya di mana saat itu Bart berada. Mendengar cara bicara Bart, Espada segera mengetahui bahwa Bart memiliki kondisi Asperger. Bart mengungkapkan bahwa ia pulang ke rumah setelah membeli es krim di minimarket. Namun Bart sadar bahwa ia telah meninggalkan dompetnya di tempat kerja di dekat vending machine dan ia kembali ke hotel. Hal ini mengejutkan detektif. Ia lalu bertanya bagaimana Bart bisa membeli es krim, sementara dompetnya tertinggal, dan Bart tidak bisa menjawab hal itu. Kemudian, Bart akhirnya dibawa ke kantor polisi. Di sana, terlihat suami Karen sedang berbincang dengan Espada. Suami Karen bertanya, apakah Bart mengetahui sesuatu tentang pembunuhan tersebut? Ia juga mengungkapkan bahwa Karen memiliki pistol untuk perlindungan dirinya sendiri. Mengetahui istrinya meninggal di hotel itu, ia mempertanyakan apa yang istrinya lakukan di sana pada tengah malam. Setelah itu, Ibu Bart tiba di kantor polisi dan berdebat dengan Espada karena telah membawa Bart, meskipun Bart mengalami kondisi tak sempurna pada kesehatannya. Si ibu berkata pada Espada bahwa Espada harus berbicara dengan pengacara mereka terlebih dahulu lain kali. Setelah memarahi Espada, sang ibu pun membawa Bart pulang ke rumah. Kemudian, si ibu bertanya apakah Bart memiliki sesuatu yang ingin ia katakan, dan apapun yang terjadi ibunya akan selalu mendukung Bart. Namun, Bart hanya mencondongkan kepalanya untuk mendapatkan ciuman, lalu berjalan menuju ruang bawah tanah. Di malam hari, Espada mencoba meneliti lebih lanjut tentang kondisi Asperger Bart. Sementara itu, Bart menonton ulang rekaman video kamar Karen dan menemukan pria dalam rekaman tersebut memiliki tato burung di lengannya. Keesokan harinya, bos Bart memindahkan Bart ke lokasi hotel yang berbeda, di mana hotel itu lebih kecil dan tidak terlalu sibuk. Pada shift pertamanya, Bart bertemu tamu baru bernama Andrea Rivera dan mengetahui bahwa Bart mengidap penyakit Asperger. Dengan sopan Andrea berbicara kepadanya dan pergi ke kamar setelah check-in. Ternyata, Bart telah memasang kamera tersembunyi di dasinya agar bisa memvideokan Andrea. Setelah kembali ke rumah, Bart menonton video Andrea yang berbicara dengannya, lalu Bart mempraktikkan cara berbicara Andrea. Saat Bart melihat video itu, Bart melihat Andrea adalah wanita yang sangat menarik. Keesokan paginya saat Bart hendak masuk ke dalam mobil, ia melihat Espada sedang memata-matai dirinya. Merasa ketakutan, Bart dengan cepat berjalan pergi ke sebuah supermarket dan bertemu dengan Andrea di sana. Saat mereka berbicara, Bart mengatakan jika ia memiliki kecanggungan dalam bersosialisasi dengan orang lain. Andrea menghiburnya dengan berkata bahwa Bart pria yang pintar dan juga memiliki pekerjaan. Andrea juga mengungkapkan bahwa saudaranya memiliki kondisi yang sama namun jauh lebih buruk. Saudaranya harus diisolasi dalam waktu yang lama, tetapi ia telah meninggal dunia. Saat keduanya berbincang, Bart merasa mulai nyaman pada Andrea. Bart mengungkapkan bahwa ia memperhatikan orang-orang, meniru mereka, dan mempraktikkan cara berbicara mereka. Namun, Bart tidak menyebutkan tentang kamera yang telah ia pasang di kamar hotel. Kemudian, ketika Bart kembali ke rumah, ia mengetahui jika salah satu SD card-nya telah hilang. Ternyata, Espada telah menemukan kartu itu di sudut kamar hotel. Ketika Espada menunjukkan rekaman tersebut pada suami Karen,
ia mengatakan ia hampir tidak bisa mengenalinya karena rekaman kamera hanya menunjukkan gambar di bawah lutut. Ia kemudian meminta Espada untuk menangkap Bart karena Bartlah yang tiba pertama kali di tempat kejadian perkara. Namun, Espada menjawab jika ia tidak memiliki bukti untuk menahan Bart. Setelah itu, Espada memanggil Jack untuk investigasi lebih lanjut. Jack mengungkapkan ketika ia tiba di resepsionis, ia melihat Bart sedang menonton beberapa rekaman yang tampak seperti salah satu dari kamar hotel mereka. Namun, Jack menganggap jika Bart sedang menonton video porno. Di malam hari, Andrea tiba di hotel. Bart memberitahu bahwa pendingin di kamar Andrea sudah diperbaiki. Tapi pada kenyataannya, Bart telah memasang kamera tersembunyi di kamar Andrea. Setelah malam yang menegangkan, Andrea minum di dalam kamar dan Bart mengawasinya di meja resepsionis. Beberapa saat kemudian, Andrea pergi ke kolam untuk berenang dan meminta Bart agar bergabung dengannya. Lalu, mereka duduk di tepi kolam renang dan berbincang. Setelah suasana mencair, Bart bertanya tentang pria yang mengantar Andrea ke hotel dan menciumnya. Andrea tidak mau menjawab, tetapi ia malah bertanya kembali apakah Bart sudah memiliki pacar. Karena Bart sering dianggap aneh, kuno, ketinggalan zaman dan bodoh oleh kebanyakan orang, Bart menjawab bahwa ia tidak punya pacar. Andrea bertanya lagi apa yang terjadi di dalam pikiran Bart. Namun, Bart malah mencium Andrea dan mulai merasa panik setelah kejadian itu. Andrea segera menghiburnya. Ia mengatakan jika semuanya baik-baik saja dan meminta Bart untuk duduk di dekatnya. Saat Andrea membelai Bart, Andrea menjelaskan bahwa kesepian membuat orang menjadi gila. Setelah itu, Andrea membalas ciuman Bart. Kini, Bart benar-benar merasa nyaman. Ia pun berbaring di pangkuan Andrea. Andrea kemudian mengungkapkan bahwa ia jatuh cinta pada pria yang sudah menikah dan telah diam-diam bersamanya dalam waktu yang lama. Tapi sekarang, Andrea berpikir semuanya sangat membingungkan dan begitu rumit. Bart yang sudah mulai menyukai Andrea berkata bahwa ia bisa menjadi penjaganya. Mendengar hal ini, mata Andrea berkaca-kaca. Ia pun memutuskan pergi ke kamarnya setelah mengucapkan selamat malam pada Bart. Keesokan harinya, Bart mencoba untuk membuat dirinya tampil lebih baik demi Andrea. Bart akhirnya memotong rambut, membeli baju baru, mobil baru, serta parfum. Namun, ketika ia pergi ke hotel untuk bertemu dengan Andrea, Bart melihat Andrea sedang bersama dengan pria lain. Anehnya, pria itu adalah orang yang sama yang telah menghabisi Karen karena Bart mengenali tato burung di lengan si pria. Tidak membuang waktu, Bart kembali ke rumah untuk memeriksa videonya lagi. Tapi sayangnya, Espada dan timnya telah tiba mengambil komputer serta kamera Bart untuk penyelidikan lebih lanjut. Setelah melakukan penyelidikan, detektif menemukan hard drive kosong dan bertanya pada Bart tentang hal itu. Dalam kecanggungan, Bart menjawab bahwa ia telah menghapus semua video dari waktu ke waktu. Setelah para penyidik pergi, Bart mengambil hard drive tersembunyi dan menonton video Andrea di kamar hotel bersama pria yang sama. Keesokan paginya, Bart yang hatinya hancur masih berbaring di tempat tidur dan menolak untuk pergi bekerja. Ibunya datang ke kamar Bart dan menghiburnya. Ia memberi dukungan agar Bart kembali ke kehidupannya, meskipun Bart sedang mengalami rintangan. Tanpa diduga, Bart keluar dari ruang bawah tanah dan bergabung bersama ibunya untuk makan siang, dan mereka pun makan bersama di meja makan. Di malam hari, suami Karen bernama Nick dan Andrea sedang berbicara di dalam mobil. Ternyata, Nick adalah sosok pria yang Andrea bicarakan. Hal ini menyimpulkan bahwa Nicklah yang telah menghabisi Karen. Keesokan paginya, Andrea mengunjungi Bart di rumahnya. Bart menjelaskan bahwa ia patah hati karena tindakan Andrea, hingga mendorong Andrea untuk meminta maaf padanya. Andrea kemudian menyebutkan jika situasinya berbeda, mungkin mereka akan bisa bersama. Sebelum pergi, Andrea juga berjanji ia tidak akan mengganggunya lagi. Sementara, Espada berada di luar sedang memata-matai Bart dan melihat Andrea pergi dari sana.
Di malam yang sama, Bart menonton rekaman video di kamar Andrea. Ketika ia melihat Nick menyerang Andrea, Bart bergegas ke hotel dan mencoba memasuki kamar. Saat melihat Bart, Nick begitu terkejut. Ia pun segera melarikan diri dari kamar hotel. Setelah itu, Bart mengungkapkan keburukan rahasianya pada Andrea. Bart menunjukkan kamera tersembunyi padanya, hingga membuat Andrea tidak bisa berkata-kata. Meskipun Andrea sangat marah karena Bart telah memata-matainya, Bart menenangkannya dan berkata bahwa ia memiliki sesuatu yang lebih besar untuk diperlihatkan. Lalu, Bart membawa Andrea ke rumah dan menunjukkan padanya rekaman video Karen. Setelah menonton rekaman tersebut, Andrea sangat ketakutan. Ia bertanya pada Bart apakah ia telah menunjukkan video itu pada seseorang, dan Bart menjawab tidak. Andrea mulai menangis karena ia tidak dapat memutuskan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Bart menghiburnya dan meminta Andrea untuk beristirahat. Kemudian, keduanya berpelukan lalu tidur bersama di tempat tidur. Keesokan paginya, Bart melihat Andrea sedang menunggunya bersama koper yang sudah dikemas. Andrea mengatakan bahwa ia akan pergi dan meminta Bart bergabung dengannya. Ketika Bart berbicara dengan Andrea, Bart menyadari bahwa ia tidak memiliki masalah dalam melakukan kontak mata dengan Andrea. Keduanya kemudian mulai bermesraan secara romantis, tapi tiba-tiba Bart terbangun dan menyadari bahwa semua itu hanyalah mimpi. Pada kenyataannya, Andrea telah melarikan diri bersama hard drive yang memiliki rekaman pembunuhan Karen. Bukan itu saja, Bart menemukan bahwa Andrea telah meninggalkan pistol Karen di tempat tidurnya. Di sisi lain, Espada pergi ke kamar Andrea dan menemukan handuk dengan lumuran darah, serta kamera tersembunyi di dalam koper. Sementara, Andrea memberikan hard drive tersebut pada Nick, dan mereka masuk ke dalam mobil untuk melarikan diri. Ternyata Andrea dan Nick sebenarnya adalah sepasang kekasih, dan mereka telah bersekongkol untuk membersihkan semua petunjuk apapun dalam pembunuhan Karen. Beberapa hari kemudian, ketika si ibu mendengar suara tembakan, ia segera menelpon polisi untuk meminta bantuan. Saat Espada tiba di rumah, ia menemukan rekaman pembunuhan Karen yang sedang diputar di sebuah layar, bersamaan dengan beberapa kartu lainnya. Espada juga menemukan catatan dari Bart, yang menyebutkan bahwa ia seharusnya memberikan barang bukti tersebut dari hari pertama kejadian. Pada akhirnya, Nick dan Andrea dipaksa oleh polisi menepi di jalan, lalu mereka pun ditangkap. Di tempat lain, Bart berjalan di dalam mall sambil mengamati orang-orang, sembari berlatih menirukan percakapan mereka yang ia amati sebelumnya di dalam rekaman video.